Halo, halo, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 10 8. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa sih itu sistem komputer. Yuk disimak videonya dengan baik ya. Oke, jadi kita mulai dari pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling bekerja sama untuk menerima input, mengolah data, menyimpan data, serta menghasilkan output berupa informasi. Sistem komputer terdiri atas 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Selanjutnya, simak dengan baik ya apa saja komponen yang ada pada sistem komputer. Hardware adalah semua bagian komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya yang pertama, keyboard, mengetik huruf atau angka. Yang kedua, mouse, menggerakkan pointer. Ketiga, scanner, memandai dokumen atau gambar. Keempat, mikrofon, memasukkan suara. Kelima, webcam, memasukkan gambar atau video. Perangkat proses digunakan untuk mengolah data. Contoh, CPU atau Central Processing Unit. Otak komputer, bagian CPU, ALU atau Arithmetic Logic Unit, menghitung dan logika. CU atau Control Unit, mengatur jalannya proses. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data. Contoh, monitor, menampilkan gambar, printer, mencetak dokumen, speaker, mengeluarkan suara, proyektor, menampilkan ke layar besar. Software adalah program yang digunakan untuk menjalankan komputer. Ada juga sistem software yang berfungsi mengatur dan mengendalikan perangkat keras atau hardware. Contohnya yang pertama ada sistem operasi, Windows, Linux, MacOS. Yang kedua ada driver atau penghubung hardware dengan OS. Yang ketiga ada firmware atau program yang tertanam di perangkat. Application software yang digunakan langsung oleh pengguna untuk melakukan tugas tertentu. Contoh, pengolahan kata Microsoft Word, browser Google Chrome, desain Adobe Photo, aplikasi mobile WhatsApp, Instagram. Programming software yang digunakan untuk membuat, mengembangkan, dan menguji program. Contoh, ide Visual Code, NetBeans, Compiler, GCC, Interpreted, Python, Interpreted, Debugger. Komponen selanjutnya pada sistem komputer adalah brainware. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan sistem komputer. Jenis-jenis brainware meliputi programmer, sang pembuat program, operator yang menjalankan program, administrator, sang pengelola sistem, serta user atau pengguna biasa. Oke, jadi selanjutnya simak dengan baik ya perangkat penyimpanan yang ada di dalam sistem komputer. Penyimpanan primer. Penyimpanan primer adalah memori utama komputer yang diakses langsung oleh CPU, prosesor, untuk penyimpanan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan. Contoh, RAM, Random Access Memory sementara, ROM, Read Only Memory permanen. Penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan sekunder adalah media penyimpanan data non-volatile permanen yang digunakan untuk menyimpan data jangka panjang pada komputer. Contoh, hard disk, SSD, flash disk, CD, atau DVD, kartu memori. Fungsi sistem komputer. Fungsi sistem komputer ada 5. Yang pertama, mengolah data menjadi informasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga, menyimpan data. Yang keempat, menampilkan informasi. Yang kelima, menjalankan aplikasi atau program. Juga ada penerapan sistem komputer. Yang pertama ada bidang pendidikan, learning seperti Google Classroom dan Zoom. Digunakan untuk belajar online atau mengumpulkan tugas dan ujian digital. Yang kedua ada bidang kesehatan, sistem rekam medis elektronik atau data pasien tersimpan di komputer. Alat medis seperti CT scan dan MRI berbasis komputer. Ada juga aplikasi kesehatan seperti Halodoc. Penerapan sistem komputer, bidang perbankan, ATM, ajukan tunai mandiri, internal banking, mobile banking, seperti BRI Move, digunakan untuk transfer, cek saldo, pembayaran, bidang perdagangan kasir digital, POS, point of sale, komersi, seperti
seperti Shopee, Tokopedia mempermudah jual beli secara online. Penerapan sistem komputer pada bidang transportasi salah satunya adalah untuk aplikasi ojek online seperti Gojek, pada bidang industri untuk mesin-mesin yang ada di pabrik, dan pada kehidupan sehari-hari yang paling dekat dengan kalian adalah untuk smartphone. Wah, terima kasih ya karena sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.